Oke, nama saya Sam Oni. Saya semacam food vlogger. Umur dong. Oh, umur ya. 41 kalau saya umur ini. Tapi tahun ini 42. Siap. Oke, kalau kita ngomongin food reviewer atau food vlogger itu ya gampangannya orang yang kerjaannya menceritakan atau membahas tentang makanan ya. Jadi itu makanan kan banyak sekali yang bisa dibahas. Misalkan tentang tekstur makanannya seperti apa, bahan-bahan masakannya seperti apa. Kalau kita bicara detail, banyak hal yang bisa dibahas dari situ. Gimana cara dia mempresentasikan makanan tersebut. Mungkin sama-sama kita ngomongin burger gitu ya. Kenapa kok burger ini patty-nya ada seperti ini? Kenapa kok dia harus ditumpuk seperti itu? Nah, itu juga salah satu bagian yang dibicarakan dari si food reviewer. Ya, kalau saya pribadi lebih suka menyebut diri saya tukang cerita makan enak ya, karena it's a bit different antara apa yang saya lakukan dengan food reviewer. Buat saya kalau menjadi seorang food reviewer itu harus paham betul tentang apa yang dia katakan, apa yang dia ucapkan ya. Jadi paling nggak dia punya basic-basic atau dasar-dasar tentang makanan yang akan dia bahas atau dia review. Tapi kalau saya ini lebih fokus di tukang cerita, jadi lebih menceritakan pengalaman saya tentang gimana menikmati atau merasakan sensasi makan sebuah makanan. Seperti itu kan. Food vlogger itu pekerjaan besarnya. Nah, kalau dispesifikkan kan jadi food reviewer sama tukang cerita seperti yang saya bilang tadi. Kalau kenapa kok menyukai akhirnya memutuskan menjadi food vlogger? Karena saya dulu cita-citanya ada dua. Jadi saya tuh kepingin ngantor dengan celana pendek. Itu cita-cita saya. Yang kedua, saya kepingin makan enak dan dibayar dari situ. Jadi klop sudah keinginan saya untuk menjadi seorang food vlogger itu salah satu bentuk representasi dari keinginan saya yang dulu. Waktu itu kan saya kepingin cita-citanya pengen jadi chef tuh, pengen jadi tukang masak. Tapi karena di zaman saya dulu, seorang laki-laki jadi tukang masak itu masih pekerjaan yang masih aneh ya. Akhirnya tidak belum kesampaian sampai sekarang. Akhirnya urusan masak-masak itu kan dikerjakan sendiri. Nah, ketika tahun 2010 saya bekerja di sebuah instansi dan ada kesempatan untuk mulai berinteraksi dengan internet cukup intens, akhirnya mulailah ngetik-ngetik review-review makanan, masih berupa tulisan, masih belum berupa video sampai sekarang, seperti sekarang. Nah, akhirnya udah keterusan deh. Saya suka makan, pekerjaan saya di instansi tersebut adalah jalan-jalan. Saya harus ngurusin kedatangan tamu-tamu asing itu dari datang sama mereka di Indonesia sampai mereka pulang. Pekerjaan saya salah satunya adalah ngajak mereka jalan-jalan, makan-makan terus saja. Nah, itu akhirnya saya jadiin konten buat saya dan akhirnya keterusan sampai sekarang, mulai 2010 sampai sekarang. Nah, terus udah hampir 12 tahun ya mengerjakan konten sebagai food vlogger tersebut. Pernah seperti itu pernah. Sering sekali itu kadang-kadang kalau nurutis yang viral-viral itu kadang hasilnya sering kali kurang seperti yang kita harapkan ya. Saya itu kalau soal makanan kan kadang-kadang agak little bit picky dan rewel, walaupun kalau sebagai food vlogger kan karena memang kerjaan kita harus mereview sebuah makanan, dan karena saya tadi sudah melabeli diri saya adalah tukang cerita makan enak, jadi apa yang saya kontenkan, apa yang saya ceritakan itu harus paling nggak sesuai dengan standar saya, bahwa makan ini harus enak gitu loh. Nah, someday saya mendapat referensi dari seorang teman, di sana enak, makanan ini viral, disukai banyak orang. Nah, kalau sudah konteksnya viral, saya biasanya memposisikan diri saya, bener nggak sih ya? Apa bener, apa iya? Jadi kayak memasang sikap kayak nggak percaya dulu. Jadi kita datang ke sana sebagai pembuktian. Kita datang ke sana, kita coba makanannya, penampilannya sih oke, tetapi akhirnya secara tes masuk dalam kategori yang ya B aja lah ya, kalau standar lah semacam itu. Atau biasanya kalau kebiasaan saya sebelum membuatnya menjadi sebuah konten, saya bikin istilahnya kurasi dulu. Jadi saya cobain dulu nih. Jadi sebelum saya akhirnya mengkonten makanan tersebut, saya akan mencoba ngicip dulu. Oh, ternyata benar ini enak. Oh, ini saya akan menemukan titik enaknya di sini. Saya nanti akan mencoba menemukan
istimewa makanan ini di sini. Nah biasanya itu biar saya tetap bisa, karena memang kebiasaan saya mempertanggungjawabkan apa yang saya kontenkan ya. Dari saya pertama kali masih konten tulis sampai sekarang masuk ke konten video, insya Allah saya bisa mempertanggungjawabkan apa-apa yang saya ceritakan, apa yang saya review, semacam itu Kak. Kalau kendala yang sekarang ini apa namanya? Kalau dulu pada waktu 10-12 tahun yang lalu, saya bisa makan apa aja dalam jumlah banyak. Kalau sekarang saya karena ada faktor kesehatan juga, jadi soal makanan benar-benar lebih, pertama selektif, yang kedua makanya tidak sebanyak yang dulu ya. Kalau dulu saya misalkan datang ke satu tempat disajikan berbagai macam makanan, semua kan saya sikat habis. Jadi saya dulu gemuk banget. Ya, terus kemudian yang kedua, setelah mulai bertambah usia ya, karena perjalanan 12 tahun itu bukan waktu yang sangat pendek ya, waktu yang cukup panjang untuk menemukan berbagai macam hal yang berhubungan dengan kerjaan saya. Itu akhirnya saya untuk konten saya cukup, asal saya sudah mendapatkan apa yang saya butuhkan untuk konten saya, itu biasanya sudah cukup. Nggak akan saya heboh dan sekalap dulu kalau misalkan soal makanannya. Jadi lebih ke quality ya sekarang, lebih full ke quality daripada ke quantity-nya. Ini yang menarik sebenarnya. Dari pekerjaan food vlogger itu sebenarnya di satu sisi adalah pekerjaan yang sangat menyenangkan. Karena itu karena kita makan enak ya, dan kita melakukan apa yang kita sukai, makan enak kemudian dibayar gitu loh, dapat benefit dari situ. Dibayar nggak selalu berupa duit ya, tapi selalu ada benefit dari apa aja yang kita kerjakan. Tetapi di sisi lain pekerjaan vlogger itu adalah pekerjaan yang berisiko tinggi, karena di saat kita lost, nggak punya kontrol terhadap diri kita, apa aja disikat, apa aja dimakan, kita kadang-kadang nggak pernah tahu apa yang ada di balik makanan tersebut. Enaknya itu kan banyak faktor ya. Mungkin kalau kita ngomongin minuman, dia manis, seger dan sebagainya. Di balik manisnya itu kan ada bahan-bahan yang mungkin tubuh kita tidak bisa menerima. Gampangnya saya sendiri aja sudah. Saya dulu kalau sudah makan, sudah minum yang enak-enak, kalau datang ke rumah makan kan jarang sekali minumnya yang tawar kan. Pasti manis, seger. Kalau nggak gitu yang kental banget seperti itu, yang medok gitu kalau bahasa saya. Nah disitulah akhirnya berefek ke tubuh saya, karena saya makannya banyak, terus kemudian olahraganya kurang, minumnya jarang, minum air putihnya ya terutama, akhirnya saya dapat bonus diabetes. Nah itu sempat memukul saya beberapa lama ya, karena kalau sudah diabetes kan otomatis kita harus benar-benar hati-hati betul dengan apa yang kita makan. Nah itu juga menyiasatinya akhirnya, karena pekerjaan ini, karena akhirnya ini menjadi sebuah pekerjaan, menjadi sebuah profesi. Ya mau nggak mau kita tetap harus profesional dengan pekerjaan kita. Akhirnya tadi itu pertama kita ngurangin betul jumlah makanan yang kita makan, dan kemudian secukupnya aja, selektif banget dengan apa yang kita makan. Kalau udah terlalu yang manis-manis, kita akan mencoba secukupnya tapi tidak sampai dihabiskan seperti dulu. Alhamdulillah sampai detik ini masih belum menemukan yang seperti itu, kecuali kalau memang itu benar-benar haram ya. Kalau haram saya benar-benar nggak akan menyentuh makanan tersebut. Nah, tapi kalau menemukan hal-hal yang mungkin kurang sedap atau masih belum masuk dalam itu, saya biasanya kalau memang diharuskan saya mereview itu, saya akan mencari unique selling point-nya. Jadi makanan itu kan menarik, bisa jadi karena satu, pertama kualitas ya, dia rasanya oke, taste-nya bagus, penampilan fisiknya juga bagus. Nah kalau misalkan ketiga faktor tersebut mungkin belum memenuhi standar saya, tapi saya diharuskan untuk seperti itu, untuk mereview makanan tersebut karena pekerjaan, saya akan menemukan unique selling point dari si makanan tersebut. Misalkan nih kita ngomongin burger tadi ya, ternyata burger ini ada bumbu, secara rasa mungkin dia berani ya, dia mau sesuatu yang baru, buat terobosan baru seperti itu. Saya akan menemukan keunikan dari si makanan tersebut. Misalkan bumbunya nih, ternyata burger ini menggunakan bumbu tradisional Indonesia. Sambil kan burger kan kiblatnya ke barat nih, ke western. Nah ternyata dia berani menggunakan bumbu Indonesia, misalkan rendang, balado, misalkan ada mungkin Arabian misalnya semacam itu. Nah itu yang akan
saya tembak dari sana karena menurut saya makanan itu tidak ada yang tidak enak. Ketika seseorang sudah berani jualan, sudah berani mempresentasikan produknya, aku tuh dalam produk iki, berarti makanan itu adalah bagi si chef itu sebagai si penjual adalah sebuah masterpiece buat dia. Sesuatu yang mungkin belum enak buat saya, bisa jadi itu adalah makanan yang sangat-sangat enak buat orang lain. Jadi saya tidak pernah mengelabeli makanan tersebut tidak enak. Mungkin belum enak sesuai dengan standar saya, tetapi makanan tersebut adalah selalu enak gitu ketika dia sudah berani dijual, berani dipresentasikan ke publik. Jadi ya saya triknya akhirnya mencari unique selling point dari makanan tersebut. Nah itu kenapa saya tadi menyebut diri saya ini tukang cerita makan enak ya. Dan juga karena tadi saya cukup selektif dalam pekerjaan saya, demi bisa mendapatkan apa yang bisa saya rasakan tentang makanan tersebut, saya biasanya mengambil jam ngontennya di jam-jam di mana saya lapar. Jadi kalau dulu saya sepenting disediain makanan sehari 2-3 tempat saya hajar, saya sikat. Tapi karena saya memang sekarang lebih mengutamakan kualitas ya, membicarakan tentang kualitas dari si produk tersebut, bukan lagi sekedar oh ini viral, oh ini enak, oh ini cakep, ini semacam itu. Mungkin karena bertambahnya faktor usia tadi, akhirnya saya lebih memilih untuk selektif dengan pekerjaan saya benar-benar mencari makanan yang enak. Pertama, saya akan memilih di jam-jam yang saya benar-benar lapar sehingga bisa menikmati makanan tersebut. Yang kedua, saya akan makan dengan porsi secukupnya. Kalau makanan yang saya incip harus dalam jumlah banyak. Kadang kalau kayak kemarin kita datang ke sebuah resto, dia punya 7 menu yang pengen direview. Kalau 7-7-nya saya makan, saya pasti sekarang udah nggak sanggup. Tapi kalau saya harus menceritakan ke 7-7-nya, saya akan lebih memilih taste-nya. Ini kualitasnya seperti apa, ini makanan ini rasanya seperti apa. Jadi tidak sampai harus melakukan tindakan yang ekstrim seperti itu, harus mengosongkan isi perut semacam itu. Tidak, kalau saya triknya seperti itu. Jadi saya memilih di jam-jam di mana saya bisa mengkonsumsi makan tersebut. Atau kalau jamnya udah nanggung banget, saya memilih tidak makan dulu. Jadi saya datang ke sana dalam kondisi perut sudah siap dan lidah juga siap. Oke, kalau menurut saya dari pengalaman selama ini, pertama kita tentuin dulu nih mau model food vlogger yang seperti apa. Apakah hanya sekedar viral-viralan doang, memviralkan doang? Karena dari beberapa pengalaman teman-teman ada yang aku nggak bisa makan akeh, aku nggak bisa makan banyak, tapi saya bisa foto-foto yang cantik, saya bisa menceritakan tentang views-nya. Jadi ada beberapa teman yang dia fokus kepada suasana di tempat itu seperti apa, penampilan makanannya seperti apa. Yang kedua, sekedar memainkan ekspresi, oh ini makannya enak. Atau yang mungkin seperti saya ini lebih konsen ke makan ini kualitasnya seperti apa. Jadi kontennya sedikit lebih berat daripada yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda harus punya ciri khas, harus punya personal branding ya, yang bisa membuat orang mengingat Anda. Sekarang hampir semua orang bisa menjadi food vlogger atau menjadi selebgram dalam bidang apapun ya. Ketika Anda memutuskan diri Anda untuk menjadi seorang food vlogger, Anda harus punya, seperti tadi kalau makan ini juga sama juga unique selling point. Kalau Anda sebagai pelakunya, Anda harus punya personal branding, harus punya sesuatu yang buat orang bisa ingat terhadap Anda. Bisa melalui call sign-nya, misalkan kalau saya, halo pemirsa, atau misalkan, halo guys, macamnya gitu. Atau menampilkan diri Anda. Biasanya ada gestur-gestur tertentu itu juga bisa ditujukan biar orang selalu ingat dengan diri kita. Oke. Ini oke. Ini ada satu menu ya yang sebenarnya lebih tepatnya satu set menu, karena sampai detik ini saya belum pernah mencoba yang namanya AIC, all you can eat. Karena pertama saya ini termasuk orang yang kolot ya. Kalau kita datang ke makanan-makanan yang kayak modern food gitu ya, jadi kayak kemacam yang logonya M atau yang semacam itu, saya biasanya nggak pernah pesan sendiri. Biasanya sama
pasangan saya sama istri saya, dia yang memilihkan. Terus aku manut apa jadi om. Karena terus terang saya tuh selalu bingung ya, saya harus pesan apa ya, saya harus makan apa ya, atau seperti itu. Nah, untuk all you can eat ini terus terang saya sebenarnya penasaran banget dengan gimana sih caranya makan di all you can eat itu. Sampai titik ini saya masih belum kesempatan untuk nyoba makanan tersebut. Itu yang satu set menu. Kalau part per part dari makanan tersebut saya udah pernah nyoba makan makannya. Tapi kalau untuk yang datang ke tempat itu dan mencoba semua set menu yang di sana all you can eat itu gimana caranya saya belum pernah. Dan terus saya masih penasaran gitu. Mungkin someday bisa dicoba ya. Ini sebenarnya ada satu makanan yang saya kalau secara tes sebenarnya makanan ini termasuk kategori yang B aja. Tapi somehow sampai detik ini saya selalu datang ke sana lagi dan bahkan ngajak beberapa orang untuk datang ke sana juga. Walaupun mereka semuanya bilang makanannya biasa-biasa aja loh mas sebenarnya. Tapi saya tertarik ke sini dan beberapa kali datang ke sini juga karena saya tertarik dengan Mas Sony yang selalu datang ke situ dulu. Ada dua makanan yang saya sampai hari ini masih sering sekali datang ke sana. Yang pertama itu ada bakso. Ini baksonya biasa aja, sangat-sangat biasa. Dibanding bakso-bakso di Malang, ini baksonya boleh dibilang malah di bawah standar kali ya. Kalau untuk dibilang bakso-bakso Malang kan terkenal enak banget. Tapi bakso ini saya sering sekali datang ke sana. Karena pertama, saya senang dengan penjualnya, si bapak penjualnya tadi. Bapak penjual tadi itu ramah banget ya. Saya datang ke sana kadang-kadang memang tidak melulu karena makanannya ya. Saya suka sekali ngobrol dengan beliau. Saya suka sekali mendengar beliau bercerita tentang pengalaman dia berjualan itu selama sekian puluh tahun itu. Dia kalau ngomongin durasi dia jualan termasuk kategori legend ya karena sudah lebih dari 20 tahun. Ya, saya suka sekali datang ke sana. Terus yang kedua, makanan yang sampai sekarang saya selalu datang berkali-kali ke sana. Itu ada namanya soto. Ini ada salah satu soto yang saya suka banget. Saya selalu datang ke sana. Kalau ini secara makanan saya bilang ini sotonya enak. Ini termasuk kategori soto yang khas Malang. Ini namanya soto kambing. Ini saya dulu ngikuti perjalanan soto ini dari waktu dia masih jualan di pelatarannya Pasar Dinoyo. Waktu sebelum dibangun seperti pasar modern sekarang. Sampai sekarang dia jualan di Jalan Vinolia. Ini ada salah satu soto kambing itu dari tahun berapa ya? Saya masuk Malang tahun 90-an, dari tahun 98 sampai sekarang saya terus datang. Kalau soto kambing saya selalu datangnya ke situ. Dan dari harga yang masih sekian belas rupiah, dari sekian ribu sampai sekarang porsi terakhir 12.000 ya per porsinya. Saya sudah mengalami berbagai macam itu sampai itu karena ada keunikan sendiri ya di sana karena dia dimasak masih secara tradisional pakai tungku kayu bakar dan sebagainya itu. Jadi ada cita rasa unik yang membuat saya selalu pengen kembali ke sana. Iya. Oke, baiklah. Kalau pengalaman itu ada sih. Ini yang akhirnya menjadi alasan juga kenapa saya akhirnya memutuskan untuk menjadi tukang cerita makan enak. Kalau saya boleh bercerita sedikit tentang perjalanan seorang food reviewer, itu kalau di luar negeri itu namanya food critic ya. Di sana, di luar negeri itu, ketika restoran Anda didatangi seorang kritikus makanan, berarti Anda siap-siap mendapatkan dua kemungkinan. Yang pertama, restoran Anda akan hancur lebur kalau Anda tidak bisa memuaskan standar kualitas dan cita rasa dari si kritikus makanan tadi. Yang kedua, Anda akan menjadi luar biasa terkenal ketika si kritikus tadi memberikan penilaian terhadap makanan Anda. Di luar negeri, rata-rata pengusaha restoran itu siap menerima hal tersebut. Dia siap direview bagus, dia siap direview jelek. Itulah yang beda dengan di Indonesia. Di Indonesia, pengalaman saya mereka lebih suka dipuji, dikatakan makanannya enak, dikatakan makanannya sedap dan sebagainya. Tujuannya apa? Biar viral. Jadi orang Indonesia lebih menyukai hal-hal yang positif.
pada waktu itu ketika saya waktu pertama kali memulai karir saya di bidang food review, waktu itu saya masih idealis banget. Saya merasa saya tahu banyak tentang makanan, saya merasa tahu tentang apa yang akan saya makan. Ketika itu saya datang ke sebuah resto, makanannya enak, tetapi pada waktu dia menyebutkan makanan tersebut sebagai main course ya. Padahal kalau secara keilmuan, secara dari literatur yang saya baca, makanan yang dia maksud sebenarnya masih di appetizer, masih makanan pembuka. Tapi dia kekeh banget mengatakan itu, walaupun secara standar masih belum sesuai dengan itu. Nah, waktu itu saya menulisnya sesuai apa yang saya ketahui, apa yang saya baca. Nah, karena orang Indonesia belum bisa menerima hal tersebut, saya dikritik habis-habisan, dimarah-marahi. Wah, itu seperti ini. Akhirnya setelah saya memutuskan, oke, saya tidak akan lagi melakukan hal tersebut di Indonesia. Ketika seorang dikritik, tidak semua orang bisa menerima hal tersebut. Tetapi ketika seseorang dipuji, diceritakan yang enak-enak atau bagus-bagus tentang makanannya, dia akan happy banget. Akhirnya saya memutuskan, karena permintaan seperti itu, saya memutuskan untuk selektif. Jadi saya bertanggung jawab betul dengan apa yang saya ceritakan, apa yang saya review. Target saya gini, saya kepingin buat konten yang ada beberapa konten idealis yang kepingin saya kerjakan sampai sekarang. Pertama adalah konten kopi, yang kedua saya ingin meliput konten-konten makanan-makanan legendaris di Kota Malang. Itu yang dream saya dari pertama kali saya sudah memutuskan untuk menulis tentang makanan. Jadi pertama kopi itu dari terlepas sekarang viral banget ya, tetapi ternyata banyak sekali hal-hal yang perlu kita ketahui tentang kopi. Itu saya jatuh cinta banget dengan kopi gara-gara saya sembuh dari mah saya justru gara-gara kopi. Saya dulu paling takut minum kopi karena saya gampang sekali asam lambung saya naik. Ternyata ada triknya. Yang bikin kopi itu bermasalah adalah karena ada gula di sana. Kopi manis itu ternyata yang memicu asam lambung saya. Ketika saya mulai berkenalan dengan kopi-kopi pahit, kopi tambah gula, justru asam lambung saya sembuh. Ketika mulai akrab dengan kopi tadi itu, saya semakin jatuh cinta. Semakin kesini semakin banyak varian kopi baru yang justru membuat saya semakin sadar bahwa Indonesia ini sangat-sangat kaya sebenarnya negaranya. Kaya dengan harta karun emas hitam yang bernama kopi tadi. Itu makanya saya kepingin sekali bikin konten itu. Yang kedua, makanan-makanan legendaris di Kota Malang. Ini banyak sekali di Kota Malang itu makanan-makanan yang kalau secara sisi kualitas dan juga dari sisi jam terbang mereka berjualan itu sudah termasuk legend. Dan tentu saja dream saya adalah saya pengen punya tampilan visual yang lebih menarik ya. Selama ini kan masih melakukan semuanya dengan HP, dengan yang konten yang apa adanya. Tahun ini saya kepingin sekali punya bisa tampil dengan lebih cerah, lebih bagus, paling enggak dinikmati dengan mata jadi lebih baik. Itu aja sih sebenarnya. Waduh, ini nih pasti suruh makan ini. Ya nggak sih? Oke, ini kita akan mencoba hari ini akan mereview sebuah produk yang namanya burger. Ini burgernya cukup unik pemirsa. Jadi burger yang saya punya hari ini ukurannya standarnya burger lah ya. Ini tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kecil. Kalau dikatakan kecil juga enggak juga. Ini ukuran standarnya burger Indonesia. Kurang lebih ukuran ini. Gampangnya segini nih. Nanti kalau sudah tumpuk itu sudah ukurannya sudah yang jumbo-jumbo ya. Ini karena home burger buatan rumah, jadi kemasannya masih sederhana seperti ini. Kita akan lihat seperti apa. Kita nggak akan bahas kemasannya deh, karena ini masih burger rumahan. Kita akan lihat seperti apa rasanya. Oke. Ini ada kejunya. Here we go. Ini burger dengan siapa enak.
Nah ini dia burgernya pemirsa. As you can see, ini burgernya homemade banget. Kalau rotinya, ini roti pasti nggak bikin sendiri deh. Tapi satu hal yang saya tahu dari pemiliknya tadi, bahwa daging burgernya, patty-nya tadi itu benar-benar dibuat dari from scratch ya. Benar-benar dibuat dari basic banget, dari daging yang utuh, kemudian digiling sendiri dan juga dibumbuin dengan bumbu khas. Nah, bumbu khas yang ini tadi yang tidak dimiliki sama burger-burger yang lain. Nanti kita akan coba seperti apa sih khasnya si burger tadi. Nah, kalau secara penampakan sih burgernya, itu waktu masih saya terima masih kondisi hangat dan masih mumpluk karena yang tadi sudah agak dingin jadi agak sedikit kempes ya. Oke, ini tampilan ini di atasnya patty-nya, daging apa namanya, roti burgernya, bunnya. Ini ada wijennya. Ini salah satu yang saya suka dari burger itu kalau ada wijen. Jadi saya bikin gurih-gurih gimana gitu kan. Nah ini mulai dalamnya enggak. Ini dalamnya seperti ini pemirsa. Beda banget dengan saus-saus burger yang lainnya. Ini sausnya, ini pakai saus racikan sendiri. Jadi yang menarik di sini adalah sudah dagingnya juga daging racikan sendiri. Jadi bukan pakai daging yang pabrikan. Ini sausnya juga diracik sendiri. Ini saya penasaran tadi ada aroma khas yang mampir ke hidung saya ketika saya membuka kemasannya. Saya coba dulu ya. Oke. Ini somehow kok kayak ada rasa-rasa aroma Timur Tengah gitu ya. Nggak tahu tadi bumbu racikannya apakah benar seperti tadi. Ini kalau dalam kondisi hangat, aroma tadi dagingnya tadi ada aroma Timur Tengah. Kita akan coba langsung buktikan seperti apa rasanya. Ini ada lettuce-nya. Nah ini yang saya suka. Dia pakai lettuce ya, bukan selada. Selada and lettuce is quite different ya. Kalau pakai lettuce biasanya taste-nya akan lebih asik si burger itu karena lettuce itu basicnya dia rasanya lebih manis. Itu adalah biasanya sayur standar yang dipakai untuk burger-burger yang ala western. Kita akan coba ya. Ini kalau dari penampilannya kayak empuk-empuk nih. Ini pinter nih milih rotinya. Nanti saya kasih ngobrol sama yang punya. Kita coba ya. Bismillah. Oke. Saya ngomongin rotinya dulu. Saya nggak mau ngomongin dagingnya. Kebetulan juga belum kegigit dagingnya. Pertama, ini rotinya empuk. Masih empuk misalnya. Dia pintar nih milihnya. Yang kedua, sausnya. Ini sausnya kayak ada kombinasi mayones yang campuran bahan-bahan lainnya. Saya nggak tahu bahan lainnya apa. Yang pasti ini enak. Terus tadi karena ada lettuce-nya, ini kombinasinya tepat banget. Rotinya empuk, sausnya enak, lettuce-nya segar, crunchy banget. Ini tadi kalau misalkan ada pickle atau ada semacam timunnya kayaknya lebih enak juga ya. Dan yang beda juga dengan yang lainnya, ini nggak ada ketemu bawang bombay yang irisan. Anda nggak akan ketemu irisan bawang bombay. Tadi saya udah tanya kepada pemiliknya, bawang bombaynya udah dicampur sama dagingnya. Jadi ketika nanti Anda makan dagingnya, ada cita rasa khas juga dari si bawang bombay tadi di sana. Kita akan coba lagi ya. Sekarang kita akan masuk ke patty-nya. Coba ya. Oke. Let me finish ya. Ini kalau yang kayak gini ini harus diapresiasi tuh, harus diapresiasi sendiri. Yang pertama yang menarik nih, ini komposisi dagingnya. Ini kita bicara patty-nya dulu ya, si daging burgernya tadi. Komposisi dagingnya lebih banyak daripada campuran yang lainnya. Saya nggak yakin kalau ini daging full, tapi pasti ini ada campurannya. Tapi kombinasinya, kalau dikasih perbandingan ini 8:2 dari kebanyakan dagingnya. Jadi kenapa saya begitu yakin seperti itu? Karena waktu digigit tadi, tekstur dagingnya kerasa banget. Jadi kalau digigit masih ada keras-kerasnya gitu. Ini juga berlaku pada bakso ya. Kalau Anda makan bakso, kalau digigit masih keras. Itu campuran tepung sama dagingnya. Lebih banyak dagingnya daripada tepungnya. Kalau dagingnya segar, dagingnya bagus, dia akan ada terasa manisnya. Ini manis dan keras. Jadi ini dagingnya komposisinya lebih banyak dan juga dagingnya juga yang segar. Pintar, cakep nih. Sekarang baru kita bicara kualitas rasanya. Ini tadi.
Ini setidaknya saya nemu 4 kombinasi rasa dari burger yang satu ini. Pertama, rasa dari bunnya. Bunnya ini cakep. Tadi teksturnya empuk ya. Bunnya ini mendukung banget, justru ngangkat dan support banget kepada si burgernya ini. Kadang-kadang kalau kita makan burger yang mungkin yang biasa-biasa, kadang-kadang dia keras dan juga taste-nya justru malah mengganggu dari kenikmatan makan burger. Ini bunnya oke, sisi rasa. Kedua, kombinasi lettuce sama sausnya tadi, ini seger banget, ngasih balance sama dagingnya ini loh. Ini daging ini bumbunya kuat banget ya. Dan ternyata benar apa yang saya cium aroma tadi di luar, itu memang terbukti dari rasanya. Ini bumbunya, kalau tadi bahasanya si pemiliknya tadi, ini bumbu Timur Tengah pemirsa. Ada kapulaga dan juga bunga lawang, jadi ciri khas dari si masakan-masakan yang Timur Tengah tadi. Dan satu lagi, saya mau kasih kredit khusus juga selain kepada patty-nya, si daging burgernya tadi, sausnya tadi. Ketika ngeblend antara si bumbu sausnya, kemudian kesegaran lettuce-nya, dan juga kombinasi bumbu yang kuat dari si patty-nya tadi, ini jadi harmoni rasa yang keren banget. Di mulut sini loh, rasanya kaya banget. Jadi makan di sini nggak cuma ngerasain yang enak, Anda juga akan mendapatkan rasa pedas, manis, asin, gurih, dan bumbu dan juga aroma Timur Tengah yang medok banget. Jadi lihat to try this. Dan untuk harga, satu porsi ini cukup dibanderol dengan harga 15.000. Kalau ada kejunya kayak yang saya punya ini, cukup nambah 2.000 perak. Ini gila nggak sih? Ini orang jualan apa sedekah ya? Tapi ini istimewa, enak banget. Oke. Keren banget.